Panda imutku. Lexa membuka matanya cepat, pendengarannya terganggu, atau bunga tidur yang datang tak seperti ada seseorang yang memanggilnya Atta. Sudah sangat lama sejak saat itu, melihat sekitar namun tidak ada siapapun di kamarnya. Ada apa denganku? Lexa beranjak bangun mengambil handuk, berjalan masuk ke dalam kamar mandi. Setelah selesai, dia melangkahkan kakinya ke lemari mencari baju yang cocok untuk kegiatan hari ini. Dret, dret. Cak. Suara HP bergetar. Lexa berdecik karena dia belum selesai memakai pakaiannya. Dengan terburu-buru dia mengambil HP, mengangkat sambil merapikan penampilannya di depan kaca. Halo? Lexa duduk di depan cermin, memakaikan makeup tipis dan menyisir rambutnya sebelum berangkat ke kantor untuk yang pertama kalinya. Apa kau sudah melupakanku? Panda imut, bagaimana aku bisa melupa? Kapan kamu pulang ke Indo? Sekarang aku sudah berada di bandara, kamu tidak mau menjemput panda imutmu ini, Ham? What? Kenapa tidak mengabariku? Dasar sahabat laknat. Tunggu di sana, aku akan segera datang ke sana. Lexa langsung mematikan HP-nya dan bergegas merapikan penampilannya. Setelah dirasa sempurna, dia menyambar tas kecil memasukkan HP dan iPad yang biasa dia bawa kemana-mana. Lexa keluar kamar dengan terburu-buru, melewati ruang makan yang sudah ada keluarganya menunggu untuk sarapan bersama. Pagi semuanya, maaf Lexa buru-buru, nanti saja makan di jalan. Ucap Lexa berpamitan pada semua orang. Mau kemana sayang, kenapa tidak sarapan dulu? Mau jemput panda imut mom? Teriak Lexa yang sudah keluar dari mansion namun pendengarannya sangat tajam. Dasar anak itu. Sayang, apa ini perbuatanmu? Selidik pria pada Alexo yang diam saja. Alex mengedikkan bahu acuh meski sebenarnya dia tahu. Hani, kenapa menuduhku yang bukan-bukan? Pura tidak berdosa seperti anak kucing jinak. Tapi baguslah, jika itu panda imut. Semoga senyumnya kembali dan meramaikan rumah ini lagi. Gumam pria pelan yang masih didengar semua orang. Kakak ipar tenang saja, kita semua pasti akan berdoa supaya hari itu bisa datang, di mana semua bahagia kita bisa berkumpul lagi seperti dulu. Berarti tante tidak mau nikah dan ikut suami, perawan tua dong. Mana mau aku yang cantik ini punya tante perawan tua. Celutuk Lexa yang tanpa mereka sadari sudah berdiri tidak jauh dari meja makan. Kau, kenapa kembali mau membuat tante kesal? Siapa juga, orang Lexa mau ambil kunci mobil yang ketinggalan kok. Lagian ya, tante kan sudah tua, cepat sono nikah sama Om Arya. Kelamaan nanti ada yang nikung, bisa mati berdiri tante nanti. Bikin repot. Lexa, kesal Peli berteriak pada ponakan cantiknya yang sudah kembali berlari keluar mansion. Bleh, Lexa menjulurkan lidahnya ke arah Peli sambil berlari. Tante nanti aku bantu deh. Kalau mau Om Arya tidak mau, gampang cari suami di kolong jembatan. Teriak Lexa lagi, membuat semua orang yang berada di ruang mengelus dadanya. Pagi ini seperti angin segar mendapatkan senyuman Lexa meski tidak seperti dulu. Dengan kesal Peli memakan sarapannya, moodnya langsung anjlok, tapi apa yang dikatakan keponakannya itu benar. Tidak bisa, aku harus menemuinya nanti jam istirahat kantor, batin Peli. Diarta, Rea, Prea, dan Alexo melirik ke arah Peli yang wajahnya kesal dan entah apa lagi mereka semua terkekeh. Sedangkan Alex, dia terlihat acuh dengan cara fokus memakan sarapan paginya. Selama perjalanan ke bandara, Lexa menyetir sendiri dengan kecepatan sedang membelah jalanan kota M. Apalagi bandara sedikit jauh, jadi membutuhkan waktu yang lama untuk sampai. Apalagi kalau pagi seperti ini, jalanan macet dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Setelah sampai di bandara, Lexa turun dari mobil dengan senyum yang mengembang, menjadi pusat perhatian semua orang yang berada di bandara karena kecantikannya. Memakai pakaian yang terkesan tomboy, tapi tidak melunturkan keanggunannya. Tunggu, aku harus kemana? Wajahnya yang sekarang kan aku tidak tahu. Lexa menepuk jidatnya pelan, dia lupa bertanya ciri-ciri panda imut sekarang.
Lexa kembali ke mobil mengambil selembar kertas karton di bagasi belakang. Dia menggambar panda hitam putih dan di bawah bertuliskan panda imutku. Setelah selesai dia membawa kertas karton itu ke atas dengan kedua tangannya agar panda imut tahu bahwa itu dirinya. Lexa berkeliling, namun tidak satu orang pun mengenal tulisan yang dia buat dan mereka semua melihatnya aneh. Apa gambarku jelek? Lexa melihat gambarnya kembali. Bagus kok, tapi panda imut kemana sih? Lama banget, katanya sudah berada di bandara. Awas saja nanti kalau dia datang, aku akan marah dan menghukumnya. Berani sekali dia membuatku menunggu lama. Kesal Lexa, bibirnya sudah mengerucut. Pada akhirnya dia duduk karena capek. Sedangkan di sudut lain, Resta alias panda imut sedang mengelum senyumnya. Mau tertawa keras takut dikira orang gila. Bisa-bisa image-nya yang cool bisa tercoreng. Pria dengan tinggi menjulang itu memperhatikan Lexa. Dari dia datang hingga membawa sebuah tulisan. Dia sendiri merasa sangat lucu. Apalagi ternyata Lexa sangat cantik. Lebih cantik dari dulu malahan. Resta membiarkan Lexa berkeliling. Sekalian dia ingin melihat kekesalan Lexa yang sudah sangat lama sekali tidak dia lihat. Setelah itu, Resta melangkahkan kakinya. Sudah cukup dia melihat wajah imut itu. Jika masih lama lagi mungkin Lexa marah dan Resta takut Lexa akan menjauhinya. Itu tidak bisa dibiarkan karena Lexa adalah cinta pertamanya dari dulu. Rasa kagum berubah menjadi rindu dan rasa rindu itu berubah menjadi cinta. Apalagi melihat semua dari kejauhan cukup menyiksa, namun kali ini dia akan mengejar secara terang-terangan. Lexa, panggil Resta lembut. Dia mendekati Lexa yang duduk dengan kesalnya. Siapa? Batin Lexa menoleh. Dia merasa tidak kenal dengan pria yang berdiri di depannya itu. Pria tinggi yang sangat tampan, apalagi tubuh kekar itu terlihat sempurna. Mana mungkin panda imut? Gumamnya pelan yang masih bisa didengar. Dengan acuh tak acuh, Lexa beranjak berdiri tanpa peduli dengan pria yang memanggilnya itu. Dia berlalu ingin pergi. Apa kamu sudah melupakanku? Tidak mungkin. Lexa berbalik menatap dalam ke arah pria itu sambil menelisik dari atas sampai bawah. Kamu benar panda imutku. Memastikan Resta yang mendengar kata panda imutku menjadi senang karena secara tidak sadar Lexa sudah mengklaim dirinya. Tentu siapa lagi pria tampan ini kalau bukan panda imutmu? Ucapnya sambil tersenyum kemudian merentangkan tangannya. Lexa langsung memeluk Resta dengan begitu erat sampai matanya berkaca-kaca. Dia sangat merindukan sahabatnya ini yang sudah sangat lama pergi. Kenapa sangat lama? Apa kau tidak merindukanku, panda imut? Tentu saja aku merindukanmu. Hanya kamu. Keduanya melepaskan pelukannya karena orang-orang yang berada di sana mulai berbisik dan memperhatikannya. Panda imutku semakin tampan dan kenapa sekarang lebih tinggi dariku? Memuji sekaligus mengeluh. Hasil kerja kerasku menurunkan berat badan. Aku tidak suka tapi karena sudah terjadi kenapa tidak dimanfaatkan. Lexa menaik turunkan alisnya. Dan kamu kenapa ke Indo? Bukannya kamu mengurus perusahaan dedimu di sana? Tanya Lexa lagi. Mereka berdua saling merangkul. Bak macam sepasang kekasih yang sudah lama tidak bertemu. Ada sedikit pekerjaan di sini. Mungkin sekitar 2 minggu aku berada di sini. Selama kamu berada di sini kamu harus menemaniku lagi. Sebelum kembali ke luar negeri, kamu juga harus dihukum. Berani sekali tadi kamu mengajariku dan membuatku mengerjaiku dan membuatku menunggu terlalu lama. Putus Lexa santai, sedangkan Resta tergelak dengan ucapan Lexa. Baik Tuan putriku. Saya akan melaksanakan perintah Anda dan menerima semua hukumannya. Ucap Resta ala-ala zaman kuno. Baiklah panda imutku, Tuan putrimu ini ingin pergi ke kantor. Karena hari ini adalah hari pertama, jadi kamu akan menjadi asisten dadakan. Lexa berhenti bicara dan baru teringat dengan kantor. Aku terlambat, teriak Lexa heboh. Setelah sadar dan melihat jam tangannya dengan secepat kilat, menarik tangan Resta untuk mengikutinya seperti dulu. Jika dulu Resta ikut ke ruang IT, sekarang dia diseret ikut ke kantor menjadi asisten dadakan. Alex berjalan memasuki kantor dengan penuh karisma. Aura dingin terasa kental. Jika CEO lama sedingin kutub, maka CEO baru mereka ini sedingin es kutub. Wajah datar, tatapan yang tajam mengintimidasi. Bahkan saat seperti ini,
Semua orang yang menyambut pun antara terpesona dan takut. Selamat pagi dan selamat datang, Tuan Muda. Sopan Arya diikuti oleh seluruh karyawan yang berdiri menyambut bos baru mereka. Singkat Alex. Tanpa menghiraukan bisikan-bisikan, Alex melangkahkan kakinya masuk lebih jauh lagi ke dalam kantor menuju lift khusus CEO. Arya menyuruh semua karyawan kembali ke tempat masing-masing dan dia sendiri pun mengikuti Alex. Dedi, bos berada di ruangannya. Pembicaraan singkat, keduanya keluar dari dalam lift kemudian memasuki ruangan Alexo yang selanjutnya akan menjadi ruangan Alex. Sayang, kamu sudah datang. Maaf Lexa terlambat. Cak, bacakan jadwal. Bentar, Kak Lexa mau napas dulu, capek nih. Dari mana? Nih, jemput si panda imut di bandara. Gara-gara dia, Kak, si cantik ini terlambat. Alexo dan Arya keluar dari dalam ruangan. Di luar mereka berdua bertemu Resta. Pagi, Om. Sapanya. Pagi. Alexo langsung pergi diikuti Arya. Mereka berjalan beriringan keluar kantor untuk membahas sesuatu yang penting.